Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama Patimura. Ya, seperti biasanya, Patimura kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Patimura akan menemani anak-anak belajar di kelas 5, tema 7, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6. Sudah siap belum anak-anak? Nah, seperti biasanya, marilah kita awali proses pembelajaran ini dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama pembelajaran, dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya kita akan belajar tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kita akan mempelajari tentang lagu syukur, dan kita akan membahas tentang konferensi berteman dalam keragaman. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak menjadi lebih paham terhadap materinya. Yuk, langsung saja. Nah, anak-anak, tahu tidak peristiwa apakah ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah peristiwa Konferensi Meja Bundar. Hal ini berhubungan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Ingin tahu lebih jelas? Yuk kita bahas. Tidak lanjut dari perjanjian Romeroyen adalah diselenggarakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Tepatnya pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Malseven. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, ini adalah foto dari Van Malseven dan ini adalah foto dari Sultan Hamid II. For your information anak-anak, jadi Sultan Hamid II selain wakil dari BFO, beliau juga yang menciptakan lambang Garuda Pancasila yang sampai sekarang kalian bisa melihatnya. Itulah hasil karya dari Sultan Hamid II. Hebat bukan? Nah, isi dari Konferensi Meja Bundar ini ada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember tahun 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Nomor 4, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Nah, poin keempat ini agak aneh ya. Siapa yang menjajah, lalu siapa yang harus membayar utang? Nah, lanjut. Nomor 5, pembubaran Kenil atau tentara Belanda dan memasukkan anggota Kenil ke APRIS ya. 6, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, jadi walaupun isinya mengakui kedaulatan, tetapi serasa tidak terlalu ikhlas ya Belanda ya. Masih ingin agak membayang-bayangi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Nah, sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember tahun 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember tahun 1949,
diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 20 Desember tahun 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Wakil Belandanya ada Ratu Juliana, ini ada gambarnya. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving, ini yang paling sebelah kanan yang fotonya ya. Dan Indonesia tentunya diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, ini yang pakai belangkon fotonya. Nah, dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. Yuk lanjut, sekarang kita kerjakan soal-soalnya ya. Kapan peristiwa KMB terjadi? Ya, 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam konferensi meja bundar? Ya, kita sebutkan yang dari Indonesia saja. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Sultan Hamid II, ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Ya, melalui konferensi meja bundar tentunya. Nah, di manakah peristiwa KMB diadakan? Ya, ada di Den Haag, Belanda, dan ada juga pengakuan penandatangannya di Indonesia, Yogyakarta tepatnya. Apa hasil KMB? Ya, hasilnya banyak tadi, tetapi utamanya adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda. Nah, sekarang apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Nah, KMB atau Konferensi Meja Bundar bentuk penegasan kemerdekaan bangsa Indonesia di mata dunia dan awal dari kebangkitan bangsa Indonesia sendiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagu Syukur, lagu yang sangat menyayat hati kalau kita menyanyikannya ya. Ciptaan dari Habib Mutahar ya. Ini nada dasarnya adalah C sama dengan La dengan tempo 4/4 Andante sostenuto ya. Tentunya anak-anak sudah bisa nyanyi ya. Mari kita sama-sama menyanyi. Sebelumnya Pak Timura akan panggil, ini ada teman Pak Timura untuk mengiringinya. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Ya, itu lagu Syukur, tentunya anak-anak sudah bisa semua ya. Nah, sekarang Pak Timur akan bertanya, nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu Syukur adalah, ya tentunya ada nilai perjuangan, ada juga nilai cinta tanah air, dan nilai bangga terhadap bangsa Indonesia. Ya, nanti anak-anak tulis sendiri. Berikutnya, sebagai kita sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? Tentunya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, kita harus mencintai tanah air kita. Jangan kayak anak-anak zaman sekarang yang agak kurang cinta Indonesia ya, malah lebih suka budaya-budaya luar seperti lebih menyukai K-pop, artis-artis Korea dan lain sebagainya. Kita boleh suka, tapi kita tidak boleh terlalu fanatik, apalagi sampai meninggalkan budaya asli Indonesia, cinta tanah air ya. Maka dari itu kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke. Nah, yuk sekarang kita akan belajar tentang kesepakatan
konferensi berteman dalam keberagaman ya. Ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003. Apa isinya? Satu, ada tentang keragaman agama ya. Isinya jadi kami tahu bahwa perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran, perpecahan. Harus bertegur sapa, senyum dan adil ya. Terus juga agama itu tentunya akan mengajarkan kebaikan dan perbedaan agama itu adalah anugerah. Nah, untuk itu, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan lain, kita harus bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, memperkokoh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut ya. Di sekolah tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman walaupun berbeda ya. Apalagi sampai bertengkar hanya karena agama ya. Termasuk di dalamnya tentang keragaman budaya, kami juga tahu bahwa Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Nah, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Nah, pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah, ada orang lain senang membanggakan daerah sendiri, orang lain sering merasa budayanya paling baik, dan lain sebagainya. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman, dengan sahabat, pena, dan macam-macam daerah ya. Terus berlatih menari macam-macam tarian ya, nggak cuma dari daerah sendiri. Terus belajar bersama ayah, ibu, adik ya, mengajak tetangga untuk bermain, mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain ya. Dan di sekolah juga kami bisa mengajak teman untuk untuk tidak mengatakan ih gitu ya atau ah gitu ya. Nah, meminjamkan buku perpustakaan tentang macam-macam budaya, terus membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Nah, tidak terasa pembelajaran untuk kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat. Ingat, masa depan ada di tangan kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.